Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau bahas satu tema tentang mengapa remaja cenderung labil. Mengapa remaja cenderung labil? Tulisan dibuat oleh Susi Hartatik 30 Juni 2021. Remaja seringkali dikaitkan dengan pola pikir yang berubah-ubah. Hal ini tentu tak luput dari perkembangan psikologi remaja itu sendiri, terutama perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif remaja dimulai dari rumah, sekolah, dan diantara keduanya, yaitu lingkungan yang mewarnai. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa antara 12 sampai 22 tahun. Siswa mengenal SMA atau SMK dan sederajat 16 sampai 19 tahun. Tak sedikit dari mereka yang lulus merasa blank, harus melakukan apa? Apakah bekerja, kuliah, atau menikah? Kalaupun memutuskan kuliah, tak sedikit yang bingung kuliah di mana, jurusan apa, dan apalagi masalah yang lainnya. Sebagai remaja yang baik, berkarakter aktif, inovatif, dan kreatif, tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Remaja bisa merencanakan masa depan, bahkan hingga 10 tahun yang akan datang, seperti tokoh Ikal dalam novel Laskar Pelangi. Ikal memutuskan untuk keluar dari Belitung dan mengejar cita-cita ke Jawa. Oleh karenanya, kita harus bisa menggali potensi dan kompetensi yang dimiliki. Potensi dan kompetensi berkaitan erat dengan passion seseorang. Nah, apa itu passion? Tak banyak orang yang tahu apa itu passion. Passion tidak sama dengan hobi dan talenta. Passion adalah sesuatu yang kita sukai. Kita tidak pernah bosan untuk melakukannya. Kita mengorbankan segala hal untuk mencapai itu. Yang jika ada kompetisi untuk menguji passion kita, kita akan jadi tertantang dan berusaha untuk menjadi juaranya. Berbeda dengan hobi. Hobi menulis misalkan. Jika hanya hobi, kita hanya akan menulis sekedarnya saja. Jika itu passion, kita akan memberikan tulisan terbaik yang kita bisa. Sayangnya tidak semua orang tahu passion dan cara mengenalinya. Beberapa cara menemukan passion itu. 1. Menyukai aktivitas tersebut. 2. Melakukan tanpa dibayar dan uang bukan tujuan utamanya. 3. Mudah melakukannya sedangkan orang lain merasa kesulitan. 4. Semakin sering melakukannya, terjadi lompatan kompetensi melebihi rata-rata. 5. Sering dipuji karena aktivitas tersebut. 6. Punya energi lebih untuk melakukan aktivitas tersebut. 7. Selalu bersemangat membicarakannya. 8. Sering lupa waktu kita melakukannya, bahkan menjadi workaholic. 9. Merasa percaya diri jika ditanya berkaitan dengan hal tersebut. 10. Merasa adanya kepuasan ketika melakukannya. 11. Mudah mempengaruhi orang lain melakukan hal tersebut. Ketika kita sudah tahu passion yang kita miliki, hendaknya kita fokus untuk meningkatkan dan mengembangkannya. Potensi dan kompetensi tersebut. Fokus tidak bisa dilakukan dengan waktu 1 atau 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Hal itu agar kita tidak kehilangan arah dan tujuan. Jika dirasa sudah ahli dan menguasai, maka kembangkan dalam bentuk lain. Kita menguasai menulis artikel misalnya, pengembangan dapat berupa menulis cerpen untuk melakukan kualitas passion kita. Kita dapat mengujinya dengan mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan. Dengan mengetahui passion kita, kita dapat mengembangkan potensi dan kompetensi yang kita miliki. Dengan itu diharapkan remaja tidak lagi galau. Mereka dapat menentukan arah dan tujuan yang dikehendakinya, bukan seperti bebek yang ikut-ikutan tanpa kejelasan arah dan tujuan hingga akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Perlu diketahui bahwa passion yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu sumber penghasilan. Sebagaimana banyak kisah para penulis yang berani menikah dan menghidupi keluarganya dari penghasilan menulis. Bahkan tak sedikit para penulis yang memiliki perusahaan dan jaringan besar karena menulis. Dengan passion pula, kita akan berpenghasilan tanpa merasa bekerja keras. Cristiano Ronaldo misalnya, dia menjadikan passionnya sebagai sumber penghasilan dan enjoy melakukannya. Meskipun berkeringat dan kelelahan dalam berbagai pertandingan sepak bola yang diikutinya. Selain itu juga, dia mendapatkan prestis berupa gelar pemain sepak bola yang handal. Andaikan dia hanya duduk di bangku cadangan dan tetap dibayar, dia pasti memilih untuk terjun langsung ke lapangan hijau. Harus kita sadari
bahwa masa muda kita lalui akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Demikian sahabat Youth Kinanti. Jadi kalau bicara tadi labil itu kalau kita tidak tahu passion kita. Jadi bagaimana cara menghadapi labil? Pahami passion kita, kemudian hidupi, lakukan, fokus, dan konsisten. Maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita lihat di dalam Alkitab seperti Rasul Paulus, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan dan bagiku tersedia mahkota kehidupan yang disiapkan oleh Tuhan. Itu passion. Passion Rasul Paulus adalah melaksanakan, ya memang dihamba Tuhan, melaksanakan penginjilan yang diperintahkan. Kalau passion saya, apa itu passion saya? Passion saya sebetulnya di musik dan di pelayanan anak. Dan saya pemain boneka. Passion saya senang bermain boneka. Sehingga pelayanannya menjadi seorang puppeteer dan seorang ventriloquist. Ventriloquist itu adalah orang yang bisa bermain boneka dengan suara perut. Sebenarnya bukan suara perut ya. Pokoknya itu sulap suara. Demikian sahabat Youth Kinanti, temukan passionmu. Jangan jadi remaja labil dan engkau akan sukses dengan passion yang kamu miliki. Shalom.